Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Rahman Rajab dari kelompok 4. Jadi di video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu syariah atau syariah aktualisasi ajaran Islam. Jadi kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Adil Rahman Rajab. Lalu ada Ejra Adit Setiawan, lalu ada Sopura Aulia, dan yang terakhir ada Rapaipa Hafijah. Persingkat waktu video, langsung saja ya teman-teman ke pembahasan. Jadi pembahasannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya Rapaipa Hafijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna syariat. Secara terminologi, syariat atau syara menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Secara terminologis, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan ini meliputi kompleksitas kebutuhan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dengan kata lain, syariat adalah penumbuhan pelembagaan kehendak Tuhan dengan manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Syariat berasal dari kata syara'a yang menurut bahasa berarti sumber air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk diminum. Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, kata al-asyru berarti sesuatu yang dipilih dan dijelaskan Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Kemudian din dinamakan syariat karena ia merupakan mata air di mana masing-masing dari keduanya merupakan sumber kehidupan. Pendapat lain tentang makna syariat dikemukakan Muhammad Ali Al-Ais. Menurutnya secara harfiah kata syariat berarti jalan lurus. Juga berarti jalan ke sumber air dan tempat orang minum. Orang Arab memakai istilah ini khusus pada jalan setapak menuju ke sumber air yang tetap dan diberikan tanda yang jelas terlihat mata. Jadi syariat merupakan jalan yang jelas untuk diikuti. Selanjutnya akan disampaikan tentang aktualisasi syariat. Nah, jadi secara umum syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Panduan suci ini dan yang lainnya memungkinkan manusia meninggalkan dorongan hawa, yaitu hasrat-hasrat tanpa batas dan kecenderungan berbuat jahat. Syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek. Karena itu, hukum Tuhan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Syariat seperti syariat yang memberi prinsip-prinsip umum. Sistem syariat yang diatur dalam Al-Quran ada yang bersifat umum dan menyebutkan prinsip-prinsipnya saja, tetapi ada juga yang terperinci. Sebagai salah satu contohnya, yaitu sebagai syariat Islam sebagai sumbernya adalah Al-Quran. Menetapkan suatu cita kenegaraan yaitu Baldatun Thayyibah, yang artinya suatu negara yang indah, suci dan makmur bagi seluruh rakyat dan di bawah naungan ridho ilahi. Istilah syariat pada mulanya mengacu pada ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk bidang akhlak, akidah, dan akhlak. Pengertian tersebut diambil dari makna Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13 dan Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Selanjutnya dalam perkembangan pengertian tersebut mengalami penyempitan makna, terpaut hanya sebatas mengenai ajaran agama yang menyangkut hal-hal lahiriah atau esoterik, sehingga pengertian syariat lebih identik dalam fikih hukum Islam. Prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia dan cocok bagi tuntunan hati nurani setiap insan. Karena itu, peranan umat Islam di dunia ini dan dalam pergolakannya mempunyai peranan yang mendasar. Syariat menegaskan agar mereka bangkit dan sebagai suatu kekuatan yang memimpin, menegakkan segala yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar. Saya Sopura Aulia akan menjelaskan mengenai fungsi syariat.
Al-Quran sudah jelas mengemukakan mengenai fungsi syariat dalam Quran Surat Yusuf ayat 57 dan Al-Anbiya ayat 107. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa syariat mengamankan kepentingan manusia di dunia dan di hari kemudian. Secara utuh, syariat adalah keadilan, rahmah, dan kearifan. Kata rahmah mempunyai arti kasih, kebaikan, ketulusan, dan kemurahan hati. 3 wilayah yang membentuk rahmah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memperwujudkan kemaslahatan bagi manusia. Yang pertama, syariat sebagai pendidikan sosial. Mendidik individu manusia merupakan fokus utama Islam. Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan bajik. Ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman, untuk memungkinkannya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Contoh syariat sebagai pendidikan adalah dalam sholat. Sholat adalah latihan mental ataupun spiritual, mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan. Yang kedua, syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dasar Islam dan syariatnya dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Islam menetapkan keadilan sebagai tujuan hukum yang tertinggi. Keadilan yang tertinggi yang dimaksud adalah hukum yang berasal dari Allah, bukan dari manusia. Syariat sebagai perwujudan kebaikan. Allah menetapkan syariat demi kebaikan seluruh umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah serta mencegah kerusakan dan memfasilitasi kebaikan. Selanjutnya, saya Ezra Adit Setiadi akan membahas mengenai poin D, yaitu antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat dan fikih. Syariat ini lebih luas cakupannya, lebih luas dari ruang lingkup fikih. Karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas masalah teknik hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang bab bersuci, sholat, zakat, puasa, bermuamalah, kehalalan makanan, dan seterusnya. Objek pembahasan fikih berhenti ketika kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut akidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat para nabi, malaikat, atau hari kiamat, surga dan neraka. Selanjutnya, poin nomor 2, yakni syariat bersifat universal. Syariat bukan hanya berlaku untuk suatu kaum, tempat, dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum terdahulu sebagai syariat. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 13 disebutkan istilah syariat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bih Nuhaw walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa. Yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Di dalam ayat ini disebutkan istilah syariat dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu peraturan dan ketentuan kepada para nabi di masa lalu. Karena itulah salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil syar'i man qoblana. Syar'i man qoblana, bukan fikhu man qoblana. Apa yang Allah berlakukan pada umat terdahulu disebut dengan syariah,
tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Poin ketiga, yakni ada fikih adalah apa yang dipahami. Pada hakikatnya, fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad. Tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara. Sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad dari seorang mujtahid itu berbeda. Mujtahid itu imam-imam besar yang kita ketahui di 4 mazhab besar. Ya. Sedangkan syariat lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.